Dan ada juga amalan yang kalau tidak kita lakukan di bulan Ramadan, sungguh sangat disayangkan. Karena amalan ini pahalanya amat melimpah, yaitu amalan-amalan jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sino News. Bagaimana nih kabarnya? Semoga lancar ya puasanya. Nggak kerasa nih kita sudah memasuki bulan Ramadan yang minggu kedua ya Sobat Sino News. Nah, semoga ibadah kita selalu dimudahkan dan diberkahi. Amin. Nah, sesi live Instagram hari ini spesial Ramadan, mengenai Ramadan merupakan momen terbaik memperbanyak amal jariah. Nah, Sobat Sindo, seperti yang kita tahu, kalau bulan Ramadan merupakan momen-momen di mana kita bisa memperbanyak amalan seperti amal jariah yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, menurut sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya selebar-lebarnya pada bulan Ramadan. Nah, inilah kesempatan terbaik bagi umat Islam untuk memperbanyak amal jariah di bulan Ramadan. Nah, Sobat Sindo News, bagaimana sih kita selalu bersemangat untuk memperbanyak amal jariah? Nah, selama 30 menit ke depan nih kita akan bahas bersama ya mengenai apa sih pengertian dari amal jariah, lalu bagaimana cara kita bisa konsisten untuk beramal jariah. Nah, nanti akan kita kupas bareng nih bersama narasumber kita yang Masya Allah luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Fatih Fuadudin dari Dompet Duafa. Oke, tanpa berlama-lama ya. Halo, Waalaikumsalam Ustadz. Suara aku terdengar dengan jelas kan ya Ustadz? Iya, suaranya terdengar dengan jelas. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Belum basah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Ustadz. Oke, puasanya lancar Ustadz? Sampai saat ini, alhamdulillah masih diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan puasa yang memang hanya diwajibkan di bulan ini ya. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Semoga lancar ya Ustadz puasanya. Oke. Baik, oke. Sepertinya Sobat Sino News udah nggak sabar nih Ustadz. Langsung saja ya aku persilakan pada Ustadz untuk memberikan materinya kepada kita semua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Sobat Sindo News dimanapun Anda berada, bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang istimewa di dalam Islam. Karena di bulan Ramadan banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dalamnya. Di antaranya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah sebagai bulan untuk menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa. Bulan Ramadan juga memiliki satu malam yang di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu
dalam 8 hari ini atau 9 hari bagi sebagian masyarakat Indonesia lainnya, apa saja yang sudah kita kerjakan? Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita kerjakan. Ya. Ada puasa itu sendiri, ada sholat malam atau taraweh, kita mengenalnya. Ada zakat, baik yang itu zakat fitrah atau zakat mal, dilakukan di bulan Ramadan biasanya orang Indonesia ya. Dan ada juga amalan yang kalau tidak kita lakukan di bulan Ramadan, sungguh sangat disayangkan. Karena amalan ini, pahalanya amat melimpah, yaitu amalan-amalan jariah. Apa itu amalan jariah? Amalan jariah adalah amalan-amalan yang kalau kita kerjakan, itu manfaatnya tidak hanya kita rasakan ketika kita masih hidup, tapi kita juga tetap bisa mendapat saldo pahala yang berlimpah ketika kita sudah meninggal nanti. Nah, jadi amalan-amalan ini merupakan amalan spesial yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang berbunyi, jika meninggal seorang manusia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali dari 3 amalan. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kita mengenal sedekah. Lalu apa itu sedekah jariah? Sedekah di dalam Islam dibagi menjadi 3. Ada sedekah yang sifatnya wajib atau kita mengenalnya dengan zakat. Ada sedekah yang terputus, artinya kita memberi di saat itu, kita mendapat pahala saat itu dan sudah selesai. Nah, ya kita biasa mendengarnya dengan istilah infak. Dan ada satu lagi sedekah jariah. Sedekah yang jika kita kerjakan, maka kita akan terus mendapatkan pahala. Terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan oleh orang yang menerimanya. Kita mengenalnya dengan wakaf. Kalau kita berbicara tentang wakaf, yang ada di pikiran kita, kuburan, masjid. Kuburan, masjid. Kuburan, masjid. Tapi ternyata wakaf tidak terbatas pada kuburan dan masjid saja. Wakaf juga bisa berupa, misalkan kita menanam satu pohon di daerah, di tempat di mana orang sering berlalu lalang. Pohon itu nanti dijadikan tempat untuk berteduh. Kita dapat pahalanya. Memberikan Al-Quran kepada seseorang. Selama Al-Quran itu dibaca, kita mendapat pahalanya terus menerus. Kita kembali ke yang basic ya. Kita turut berdonasi untuk membangun masjid. Selama masjid itu dipakai untuk sholat dan ibadah, maka kita akan terus mendapatkan pahala darinya. Nah, yang kedua, amal jariah yang bisa kita lakukan saat Ramadan itu ilmu yang bermanfaat. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata bahwa ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau dia tidak bermanfaat, itu hanya sekedar informasi. Jadi kalau kita mendapat informasi dan itu bermanfaat bagi kita, itu dinamakan ilmu. Namun, ilmu apa yang dimaksud? Nah, yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang kita ajarkan kepada seseorang, di mana orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka selama orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan. Terlebih lagi, kalau orang itu mengajarkan kepada orang lain, maka kita pun akan kebagian pahala dari pengajaran orang itu terhadap orang lain. Maka ilmu yang bermanfaat ini potensi eksponensial selama dia diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya biasanya tidak ujuk-ujuk ada gitu. Pasti ada peran orang tua di dalamnya dalam mendidiknya sehingga dia menjadi seorang anak yang soleh. Dari usaha tersebut
jika anak soleh itu melakukan suatu kebaikan, maka itu menjadi kebaikan pula bagi orang tuanya. Dan jika anak soleh itu mendoakan orang tuanya, maka insya Allah doanya diijabah dan kita mendapatkan kebaikan dari anak tersebut. Nah, dari 3 amalan tersebut, kenapa sih mesti kita lakukan di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan jika telah datang bulan Ramadan, maka iblis-iblis, setan-setan dibelenggu dan jin-jin jahat diikat. Maka dibukalah pintu surga dan tak ada satupun pintu surga yang tertutup. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Allah memiliki hambanya yang diangkat dari neraka di malam-malam bulan tersebut. Lima makna. Jadi di hadis itu juga disebutkan, maka berserulah seorang penyeru, maka menyerulah seorang penyeru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka bersegeralah amalkan. Dan orang-orang yang menginginkan maksiat, maka berhentilah. Jadi anjuran ini adalah anjuran untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya amal-amal jariah tadi. Dan amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda, lebih besar daripada amalan-amalan yang kita lakukan di bulan-bulan lain. Mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk saat ini. Jika ada pertanyaan yang masuk, maka insya Allah saya akan menjawabnya sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, benar-benar sangat bermanfaat nih untuk Sobat Sindonius, dan kita jadi menambah pengetahuan baru ya mengenai amalan jariah ini di bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya nih Ustadz, aku ingin bertanya, tapi sebelum itu Sobat Sindonius yang punya pertanyaan bisa langsung saja ya chat di kolom komentar. Nanti saat sesi Q&A akan aku bacakan, kemudian nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz. Begitu. Oke, langsung saja Ustadz. Nah, tadi kan sempat dijelaskan ya Ustadz mengenai amalan jariah di bulan Ramadan ini memang spesial dibandingkan bulan-bulan lainnya ya. Nah, itu kira-kira kenapa Ustadz? Oke, baik. Ada 3 sebab amalan itu menjadi spesial atau pahalanya dilipat gandakan. Yaitu jika amalan tersebut dilakukan di suatu tempat tertentu, misalkan sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya lebih besar daripada sholat biasa kita lakukan di sini, di masjid-masjid kita. Sholat di Masjidil Nabawi, itu pahalanya lebih besar daripada jika kita sholat di masjid rumah kita. Nah, itu satu. Yang kedua, jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalkan, orang yang sedekah 10.000, sedangkan di dompetnya hanya ada 100.000. Tentu pahalanya akan lebih besar daripada orang yang sedekah 1 juta, sedangkan di rekeningnya ada bermiliar-miliar. Kan? Itu kondisi dia sedang susah, tapi dia mau mengeluarkan sebagian hartanya. Itu akan menambah pahala yang dia dapatkan. Yang ketiga adalah jika di waktu-waktu tertentu yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Nah, misalkan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita sholat di situ dan diterima oleh Allah, maka pahalanya akan lebih baik daripada kita sholat 1000 malam.
di malam-malam biasa. Nah, begitu juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu puasa menjadi wajib. Padahal di bulan-bulan lainnya puasa merupakan amalan sunnah. Kemudian sholat malam yang tadinya jika dikerjakan di malam-malam lainnya, itu ganjarannya adalah dinaikkan derajatnya di sisi Allah berdasarkan firman Allah, wa minal laili fatahajjat biha asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam maka bangunlah, bertahajudlah. Mudah-mudahan Tuhanmu memberimu ayyab'atsaka maqaman mahmuda, derajat yang terpuji di sisinya. Namun di bulan Ramadan kita sering mendengar man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan tarawih, maka diampuni dia dari dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu saja yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Maka begitu juga dengan amalan-amalan lainnya. Kita bayangkan sedekah yang oleh Rasulullah SAW dikabarkan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah, kapan waktu sedekah yang paling afdol? Rasulullah menjawab dengan tegas, as-shadaqatu fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Nah, jika pada hari biasa, misalkan sedekah balasannya itu antara 7 sampai tidak terbatas. Di dalam Al-Quran dikabarkan. Ya, 7 sampai tidak terbatas. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dan barang siapa yang berinfak di jalan Allah, maka balasannya ia seperti menanam satu butir benih. Benih itu tumbuh menjadi 7 ranting. 7 ranting itu bercabang menjadi 100 buah. Jadi 1 menjadi 7, 7 menjadi 100, 700. Tapi di belakang Allah menyampaikan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakannya bagi siapa yang bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi kalau 7 sampai 700 di luar bulan Ramadan, kira-kira di bulan Ramadan akan seperti apa? Itu baru sedekah. Yang lainnya juga begitu. Maka itu Ramadan tentu saja merupakan momen yang sangat tepat untuk kita beramal. Amal-amalan yang secara umum, amal-amal baik secara umum, maupun apalagi yang tadi, yang sedekah jariyah, yang ilmu yang bermanfaat kita mengajarkan kepada orang lain. Bayangkan kalau kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada orang dipakai setiap sholat, kita mendapat pahala ketika setiap dia sholat. Bayangkan kalau kita punya anak yang soleh, kita didoakan setiap saat, karena jarang ada orang lain yang mendoakan kita kecuali anak kita. Kalaupun ada, kan jarang. Anak kita pun belum tentu. Tapi kalau anak yang soleh pasti mendoakan orang tuanya. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Wah, itu sungguh Masya Allah. Nikmat yang sangat luar biasa. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, betul sekali Ustadz. Kalau memang di bulan Ramadan ini, di mana momen kita memperbanyak dan mengejar pahala sebanyak-banyaknya ya Ustadz, dan justru nggak perlu takut ya Ustadz jika kita semakin banyak bersedekah, beramal, malah justru akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Ustadz? Betul. Oke, Masya Allah. Nah, selanjutnya Ustadz, gimana nih caranya kita bisa selalu konsisten untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ya Ustadz? Oke. Berbicara masalah konsistensi, tentu ini bukan masalah yang bisa kita hadirkan pada saat itu juga.
konsistensi harus dilatih dari sebelum Ramadan. Makanya dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Kalau kita sudah mempersiapkan diri, mulai berlatih untuk puasa di bulan Sya'ban, karena disunahkan untuk memperbanyak puasa, kecuali di setengah akhirnya, terus memperbanyak sedekah mulai dari bulan Sya'ban, maka insya Allah di bulan Ramadan akan terasa lebih ringan. Itu yang pertama. Namun, ya, kalaupun kita sudah sudah melakukannya setiap hari secara kontinu, kita merasakan kebosanan juga, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, itu dikatakan setiap amalan mempunyai masa semangat, dan setiap masa semangat mempunyai masa futurnya atau masa turunnya semangat itu. Maka barang siapa yang di masa futurnya, di masa turun semangatnya itu, dia berpindah dari yang tadinya ketaatan kepada kemaksiatan, maka dia termasuk orang yang celaka. Dan barang siapa yang masa futurnya berpindah dari amalan sunnah satu ke amalan sunnah lainnya, maka dia termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Artinya gimana? Kalau kita biasa membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba bosan nih, masa sudah 3 jam baca Quran terus, pindah. Kita bisa baca Qurannya tinggalkan, misalkan kita berbakti pada orang tua, membantu pekerjaan rumah, itu bisa termasuk ke dalam amal soleh kalau diniatkan untuk seperti itu. Ya. Atau jika kita misalkan sudah setiap hari melakukan sedekah, ya naikkan menjadi wakaf. Yang tadi itu memberikan fasilitas untuk orang lain mendapatkan kebaikan. Maka hal ini juga mencegah kebosanan kita. Juga misalkan kalau kita belajar doa untuk, misalnya ya, doa untuk ruku itu saja ada 9 jenis diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa diajarkan 9 jenis? Karena kalau kita membaca satu saja misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita membaca satu itu terus akhirnya kita bosan, akhirnya jadi sekedar mengucapkan, maka ada 8 bacaan lainnya yang bisa kita baca. Jadi di dalam satu sholat kita baca yang ini, di sholat yang lain kita baca yang itu tidak mengapa. Dan yang terakhir adalah mencari teman-teman yang sama-sama mengerjakan kebaikan. Jadi lingkungan juga menentukan tentunya. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, maka kita akan terbawa. Mau tidak mau, kita akan terbawa untuk melakukan kebaikan. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang senantiasa mengerjakan maksiat, maka ya akhirnya kita pun akan terbawa mengerjakan maksiat. Begitu, Mbak. Ya, baik. Masya Allah, ya begitu ya Ustadz. Ternyata kalau memang kita bergaul dengan orang-orang baik, pasti akan kebawa juga ke diri kita gitu ya Ustadz. Ya. Iya, dan ternyata dengan supaya kita selalu bisa konsisten itu ternyata banyak caranya ya Ustadz. Dari kita membaca Al-Quran, kalau misalnya bosan, kita bisa mulai bosan nih, kita bisa melakukan kebaikan kepada orang tua atau melakukan kebaikan-kebaikan lainnya gitu ya Ustadz. Nah, yang penting tidak lepas dari satu kebaikan, pindah ke kebaikan lainnya. Oke. Ya, baik Ustadz. Nah, ya Ustadz, kalau misalnya Ustadz, kita melakukan kebaikan nih ke teman-teman kita, tapi kebetulan teman-teman kita itu mohon maaf ya Ustadz, misalnya kurang baik lah, atau apa ya, kurang banyak beramal atau ya semacamnya seperti itu Ustadz. Nah, tapi kita udah punya niat baik nih untuk ngajak kebaikan. Nah, itu juga termasuk amalan bukan Ustadz? Ya,
menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain, diterima atau tidak diterimanya ajakan itu sudah merupakan suatu kebaikan dan insya Allah diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangankan kita, siapa kita? Nabi Nuh aja mengajak kaumnya itu 950 tahun, yang mau mengikuti beliau hanya sedikit. Nabi Ibrahim saja mengajak ayahnya untuk beriman, tidak didengarkan. Lalu siapa kita mengharapkan semua orang mendengarkan kita? Kan seperti itu. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Kalau kita sudah sampaikan, maka tugas kita selesai. Kita dapat pahala dari menyampaikannya. Kalau dia mengamalkan apa yang kita sampaikan, kita dapat pahala dari apa yang dia amalkan juga. Kalau tidak, ya kita sudah mendapat dari apa yang kita kerjakan. Itu. Masya Allah. Berarti memang kalau udah niatnya baik, pahalanya tetap juga akan ngalir ke kita ya Ustadz? Iya, begitu. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ya, ayo Ustadz, sebelum itu aku mau mengingatkan kembali nih kepada Sobat Sindonews yang ingin bertanya, langsung saja ya di chat di kolom komentar. Oke. Ayo Ustadz. Nah, aku mau tanya lagi nih Ustadz. Nah, jika kita beramal jariah ini, memang yang disebutkan tadi itu gak ada batasannya sampai kita meninggal ya Ustadz? Iya, setelah meninggal pun pahalanya tetap kita dapatkan. Oh, baik, Masya Allah. Nah, kenapa bisa seperti itu Ustadz, kalau boleh tahu? Begitu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, karena tadi manfaatnya, selama manfaatnya masih dirasakan, maka pahala-pahala itu akan terus mengalir. Ya. Yang bersedekah jariah, memberikan fasilitas kepada umum untuk misalkan memberikan speaker untuk masjid. Ya, selama speaker itu dipakai, maka dia akan mendapatkan pahalanya, walaupun dia sudah meninggal. Memberikan buku atau Al-Quran kepada orang-orang yang membutuhkan, selama Al-Quran itu dibaca dan tidak hanya menjadi pajangan, maka kita akan terus mendapatkannya. Terus kemudian yang anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan, makanya yang senantiasa mendoakan orang tuanya, maka selama anak itu mendoakan orang tuanya, maka dia tetap akan mendapatkan pahala darinya. Masya Allah. Karena apa yang kita berikan itu bisa ternyata bisa memberikan manfaat banyak untuk semua orang gitu ya Ustadz? Iya, karena manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang dan tidak berhenti di situ. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Oke, nah maka dari itu dari Sobat Sindonews nih, ayo berlomba-lomba mencari pahala, melakukan amal kebaikan supaya di bulan Ramadan ini kita bisa menabung dan pahala kita jadi dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke, tadi aku sudah banyak tanya nih Ustadz. Nah, sekarang giliran Sobat Sindonews nih yang bertanya. Sudah ada beberapa pertanyaan nih. Oke, aku bacakan ya dari Strawberry Kiss. Ustadz mau bertanya, apa jariah yang paling mungkin Ustadz yang bisa kita lakukan setiap hari? Tolong diulang, suaranya agak terganggu. Oke, aku bacakan ulang ya Ustadz. Apa amal jariah yang paling mungkin Ustadz yang bisa kita lakukan setiap hari? Amal jariah yang paling mungkin kita lakukan setiap hari. Ketika Rasulullah ditanya amal apa yang paling utama, ketika Rasulullah ditanya amal apa yang paling utama, Rasulullah selalu menjawab tergantung keadaan si penanya. Ketika Rasulullah ditanya oleh orang yang pemarah, maka Rasulullah bilang, jangan marah, maka bagimu surga. Ketika Rasulullah ditanya oleh orang yang suka membaca Al-Quran, maka Rasulullah berkata, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ini kembali kepada diri kita, memandang diri kita sanggupnya di mana. Kan gak semua orang bisa wakaf setiap hari, berat. Walaupun sekarang banyak lembaga-lembaga zakat yang menerima wakaf dalam bentuk kecil ya, nggak harus tanah sekian hektar,
eh, rumah di sini bisa, bahkan ada yang dari mulai 10 ribuan untuk patungan rumah sakit misalkan. Nah, itu bisa kita lakukan setiap hari kalau kita mampu di situ. Bagi para pengajar, karena bagi para pengajar maka dia terus mengajarkan ilmu-ilmunya kepada orang lain. Itu bisa dia lakukan setiap hari. Dan bagi para orang tua yang sudah memiliki anak, tentu saja orang tua sudah memiliki anak, maaf, bagi para orang tua maka dia bisa setiap hari berusaha membimbing anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Nah, dari 3 amalan itu yang bisa kita lakukan tiap hari tergantung kepada kesanggupan masing-masing pribadi. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Gina NRL _ Pak Ustadz, apakah wakaf termasuk ke dalam amal jariah? Ya, wakaf termasuk ke dalam amal jariah. Sesuai yang saya sebutkan sebelumnya, yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu menahan pokoknya dan mengalirkan manfaatnya. Jadi bukan sedekah diberikan makan, dimakan, selesai. Tapi sedekah yang modelnya kita memberikan fasilitas bagi orang lain, fasilitas itu dipakai. Misalkan ada namanya sedekah masjid, kita sering dengar, itu udah sering banget. Selama masjid itu dipakai, kita akan mendapatkan pahalanya. Masjid itu bermanfaat bagi orang untuk melakukan ibadah. Dan nggak berhenti di situ, bisa dipakai terus-menerus. Kita akan mendapatkan pahala selama masjid itu dipakai untuk ibadah. Atau memberikan motor kepada, bukan membelikan ya, tapi mewakafkan motor kepada guru ngaji. Misalkan guru ngaji itu pakai motor dari rumahnya ke masjid untuk mengajar ngaji, maka kita akan mendapatkan pahalanya mengajar ngaji. Jadi wakaf adalah menahan pokoknya dan mengalirkan manfaatnya. Jadi yang diamanahi untuk mengurus wakaf harus bisa menjaga aset wakaf itu, entah itu masjid, entah itu tanah, entah itu ada wakaf rumah sakit, entah itu ada wakaf sekolah, itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai sekolah itu terbengkalai, tidak dipakai lagi, maka akan terputus pahalanya. Makanya pernah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab, beliau menyedekahkan kebun kurmanya, maka oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk kamu tahan pokoknya, itu kebun kurma jangan diapa-apain, kamu pelihara, kamu bagikan kurmanya pada orang-orang kalau dia panen. Maka itulah yang dinamakan wakaf. Sekarang juga dikenal wakaf produktif. Misalkan rumah dikontrakan, rumah wakaf untuk dikontrakan pada orang. Ketika ada yang mengontrak, otomatis pengelola wakaf mendapatkan keuntungan dari sewa kontraknya. Nah, sewa kontraknya ini yang boleh dimanfaatkan rumahnya, tetap tidak boleh dipakai oleh si pengelola. Hanya boleh dikelola saja. Itu yang dinamakan wakaf. Maka wakaf adalah sedekah jariah. Wakaf. Baik. Masya Allah. Baik, berarti memang wakaf itu termasuk ke dalam amal jariah ya, sebab fasilitas yang kita berikan gitu kepada orang lain dipergunakan dengan baik ya Ustadz, dan nggak terputus gitu, dan termasuk amanah juga ya Ustadz. Termasuk amanah. Masya Allah. Dan berarti jika kita menjaga fasilitas dari orang yang berikan gitu kan termasuk amanah ya Ustadz. Berarti kita juga dapat pahala juga Ustadz. Iya. Termasuk di dalamnya muwakif, orang yang mewakafkan. Ya. Nazir, orang yang mengelola, dan yang menerima yang diwakafkan. Itu kan rukun wakaf kan ada di situ. Jadi
elemen-elemen itu semua mendapat manfaat dari wakaf tersebut. Masya Allah, Masya Allah, memang manfaatnya benar-benar Masya Allah banget ya Ustadz, pahalanya jika kita selalu mengamalkan amal jariah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, ada dari Strawberry Skis lagi nih Ustadz. Bertanya lagi Ustadz, misalnya kita menyumbang sumur air bersih untuk orang yang sudah meninggal, namun ternyata sumurnya kering nih Ustadz, berarti pahalanya akan putus di saat umur tersebut kah? Yang pertama, ini ada beberapa poin ya. Mewakafkan sumur untuk orang yang meninggal. Maksudnya mewakafkan sumur atas nama orang yang meninggal mungkin. Nah, apakah pahalanya sampai kepada orang yang meninggal tersebut? Insya Allah pahalanya sampai. Karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan segala sesuatu itu tergantung kepada apa yang dituju. Jadi kalau dia meniatkan wakaf ini atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, maka pahalanya insya Allah akan sampai kepada orang tuanya. Poin keduanya, ketika sumur itu kering, apakah pahalanya terputus? Kita bisa mengambil kesimpulan kenapa bisa kering. Kalau itu dari manajemen atau pengelolaannya yang tidak tepat, maka itu harus diperbaiki karena wakaf itu kan intinya adalah mengalirkan manfaatnya. Selama manfaatnya mengalir, ya. Itu harus segera diperbaiki. Kalau memang karena bencana alam atau memang airnya sudah habis saja, ya insya Allah Allah tahu apa yang diniatkan oleh hambanya. Masya Allah. Berarti memang tergantung niat ya Ustadz. Kalau jika kita memang niatnya baik, niatnya untuk bersedekah gitu ya, berarti memang nanti akan dijanjikan oleh Allah, rezekinya akan dilipat gandakan ya Ustadz. Karena semua amalan itu dinilai berdasarkan saat dia mengerjakannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah sekali Ustadz. Ya, begitulah berarti memang kita harus memperbanyak amal jariah nih teman-teman, supaya di bulan suci Ramadan ini kita gak kehilangan kesempatan yang untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dan insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah kebetulan Ustadz, pertanyaan dari Strawberry Skis merupakan pertanyaan yang terakhir nih. Dan gak terasa ya Sobat Sinonius, kita sudah berdiskusi banyak bersama Ustadz Muhammad Fatin Fuafudin dari Dompet Duafa. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz atas ilmunya, sangat memberikan pengetahuan banyak nih kepada kita semua dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk tetap terus bersemangat, konsisten melaksanakan ibadahnya dan memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan ini. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Ya. Amin, amin. Sukses selalu ya Ustadz. Insya Allah. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa Ustadz di kesempatan lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya Sobat Sinonius, Masya Allah sekali ya perbincangan kita sore hari ini, dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan semakin semangat nih berlomba-lomba mencari pahala dan tetap konsisten ya menjalankan ibadah puasa. Nah, kesimpulan sesi bincang hari ini itu perbanyaklah amal jariah teman-teman supaya kita bisa terus mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
ternyata amalan jariah ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, bisa dengan cara membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, memfasilitasi barang atau sesuatu kepada sesama, dan ya masih banyak lagi ya Sobat Sinonius. Baik, terima kasih ya Sobat Sinonius yang sudah menyempatkan waktunya menyimak sesi live Instagram hari ini. Nah, bagi Sobat Sinonius yang sempat ketinggalan join live nih, bisa nanti tonton live kita di Reels ya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin Instagram kita @sindonews supaya nggak ketinggalan informasi penting yang lainnya nih. Baik, semangat ya teman-teman ibadahnya sampai di akhir bulan Ramadan. Berakhirlah sesi Instagram Live hari ini. Aku selaku host mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.